Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat bunda, siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan ke-6 semester 2 untuk bidang studi PPKN. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ke-6 kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan pokok materi C, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baiklah, kita mulai saja materi pembelajaran kita. C. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mengapa kita harus bersyukur dengan keberagaman itu? Dengan keberagaman, kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejatinya didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul di dalam masyarakat yang beragam atau disebut juga dengan plural. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Budi Juliardi 2015-47. Perhatikan penjelasan perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan antar golongan di bawah ini. 1. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bukankah kalian sejak kecil sudah meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kalian anut? Tuliskan pengalaman kalian melaksanakan ajaran agama dan kumpulkan kepada guru. Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui, keberagaman di dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. A. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. B. Menghormati agama yang diyakini orang lain. C. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Dan D. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Perilaku baik di dalam kehidupan keberagaman beragama harus kita laksanakan, tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala di dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun di dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Tiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri? Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan A. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. B. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. C. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan D. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan ke-6, bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di antaranya adalah pertanyaan yang pertama, tuliskan isi pasal 29 ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaan yang kedua, tuliskan 4 bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan contoh sikap toleransi yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dan pertanyaan yang keempat, tuliskan contoh pengalaman kehidupan toleransi kalian. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-6 untuk bidang studi PPKN kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.